Pernah nggak sih kamu merasa lelah karena terus membandingkan dirimu sama orang lain? Lihat Instagram, lihat TikTok orang lain seolah-olah hidupnya sempurna. Dan kita mulai ragu sama diri sendiri, mulai cemas, mulai overthinking. Padahal sebenarnya hal paling penting itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan hari ini gue pengen ngajak lo semua buat pelan-pelan balik fokus ke diri sendiri. Tetap tenang dan lihat gimana hidup lo bisa berubah drastis karena hal kecil ini. Kenapa sih lo harus dengerin ini? Karena banyak dari kita itu lupa. Hidup yang paling berat itu sebenarnya bukan lawan orang lain, tapi lawan pikiran kita sendiri. Kita sibuk mikirin pendapat orang, validasi orang, apa yang orang pikir tentang kita. Padahal, di ujung hari, yang tanggung semua resiko, semua kegagalan, semua rasa sakit ya kita. Fokus ke diri sendiri itu bukan egois. Fokus ke diri sendiri itu self-respect. Itu cara lo nunjukin ke dunia kalau lo peduli sama hidup lo, sama mental lo, sama ketenangan lo. Karena percuma punya uang banyak, followers banyak, kalau tiap hari hati lo kosong dan pikiran lo kacau. Setuju nggak? Nah, kalau lo mulai fokus ke diri sendiri dan tenang, gue jamin hidup lo bakal pelan-pelan berubah. Lo nggak gampang overthinking. Lo bisa kontrol emosi lo lebih baik. Lo berhenti membandingkan hidup lo sama orang lain. Lo jadi lebih kenal sama diri sendiri. Lo lebih gampang bersyukur. Dan yang paling penting, lo gak gampang dikontrol sama ekspektasi orang lain. Lo jalan di hidup lo, dengan cara lo. Dan itu rasanya luar biasa banget. Gue udah ngerasain. Makanya gue pengen lo juga ngerasain. Sekarang gue mau kasih 5 langkah simple yang bisa langsung lo praktekin hari ini juga. Simple, tapi powerful. Langkah pertama, kurangi konsumsi media sosial. Kenapa lo harus kurangi konsumsi media sosial? Karena tanpa sadar, tiap kali lo buka Instagram, TikTok, Twitter, lo itu lagi ngebandingin hidup lo sama orang lain. Lo lihat orang lain jalan-jalan, beli barang mahal, punya pasangan ideal, karirnya lancar, dan akhirnya lo mikir, kok gue begini-begini aja ya? Padahal, yang lo lihat di sana itu cuma cuplikan terbaik hidup mereka. Bukan cerita utuhnya. Dan kalau tiap hari lo terus-terusan dicekokin gambar-gambar sempurna kayak gitu, lama-lama lo mulai ngerasa gak cukup, mulai insecure, mulai minder. Makanya, kenapa gue saranin buat unfollow akun-akun yang bikin lo ngerasa gak cukup baik? Karena lingkungan digital lo itu ngaruh banget ke mental lo. Kalau isinya hal-hal positif, lo bakal lebih damai. Dan kenapa lo harus stop scrolling tanpa tujuan? Karena itu bikin waktu lo kebuang sia-sia. Lo gak sadar, udah habisin sejam 2 jam buat ngeliatin hidup orang. Sementara, hidup lo sendiri gak lo urusin. Cukupin 30 menit aja sehari buat medsos. Kenapa 30 menit? Karena itu waktu yang cukup buat lo update, cari inspirasi, atau hiburan, tanpa bikin lo kecanduan. Sisanya, gunain buat hal yang bikin hati lo tenang, ngobrol sama orang rumah, baca buku, nulis jurnal, denger musik, atau sekadar duduk liatin langit sore. Lo bakal ngerasain banget bedanya. Jadi intinya, kenapa harus ngurangin? Karena hidup lo terlalu berharga buat dihabisin ngeliatin hidup orang lain. Langkah kedua, tulis 3 hal yang lo syukuri setiap malam. Kenapa lo harus tulis 3 hal yang lo syukuri tiap malam? Karena selama ini, otak kita itu kebiasaan fokus sama hal-hal yang salah, yang kurang, yang bikin kesel. Kita lupa sama hal-hal kecil yang sebenarnya bikin hidup kita masih layak buat dijalani. Lo sadar nggak? Kadang seharian isinya ngeluh, tapi lupa. Tadi pagi masih bisa sarapan, masih bisa denger lagu kesukaan, masih bisa ketawa sama temen. Nah, kenapa penting dicatat? Karena kalau cuma dipikirin, besok juga lupa. Tapi kalau ditulis, lo bakal lihat betapa sebenarnya ada banyak hal baik yang lo alami tiap hari. Dan kenapa ini bikin tenang? Karena lo jadi lebih gampang bersyukur. Orang yang sering bersyukur, hidupnya lebih damai, lebih bahagia, lebih jarang overthinking. Simple, tapi efeknya gila banget kalau lo rutin lakuin. Langkah ketiga, luangin waktu buat diri sendiri.
Kenapa lo perlu luangin waktu buat diri sendiri? Minimal 15 menit sehari? Karena selama ini kita kebanyakan sibuk ngurusin orang lain. Sibuk dengerin opini orang, sibuk ngebales chat, sibuk scrolling, tapi lupa sama diri sendiri. Lo tahu nggak? Diri lo itu juga butuh didengerin, butuh istirahat, butuh tenang. Dan kenapa harus tanpa gadget? Karena HP itu distraksi terbesar. Lo niatnya mau diem bentar, tiba-tiba buka Instagram lagi. Jadi, kasih waktu buat diri lo, buat diem, buat ngerasain suasana, buat ngobrol sama pikiran lo sendiri. Kenapa? Karena dari situ, lo bakal lebih kenal siapa diri lo sebenarnya. Apa yang lo mau, apa yang bikin lo bahagia. Dan orang yang kenal diri sendiri, hidupnya jauh lebih tenang dan lebih terarah. Langkah keempat, jangan terjebak di ekspektasi orang. Kenapa lo nggak boleh terjebak di ekspektasi orang? Karena orang lain itu selalu punya standar buat hidup lo. Lo harus kayak gini, harus kayak gitu, harus sukses di umur segini, harus punya ini itu. Masalahnya, hidup lo tuh bukan buat nyenengin orang lain. Dan kenapa ini bahaya? Karena kalau lo terus-terusan ngejar validasi, lo bakal capek sendiri. Lo nggak akan pernah puas. Karena ekspektasi orang itu nggak ada habisnya. Dan kenapa lo harus fokus sama apa yang penting buat lo? Karena yang ngejalanin resiko, yang bangun pagi buat kerja, yang tidur malam-malam mikirin masalah, itu lo, bukan mereka. Jadi stop hidup di standar orang lain. Mulai tentuin sendiri apa yang bikin lo bahagia, apa yang penting buat lo, dan jalanin itu. Karena itu yang bakal bikin hidup lo lebih tenang, lebih ringan, dan lebih berarti. Langkah kelima, belajar bilang enggak. Kenapa lo harus belajar bilang enggak? Karena selama ini, kita terlalu sering mikirin perasaan orang, takut bikin orang kecewa, takut dibilang jahat, akhirnya kita selalu bilang iya ke hal-hal yang sebenarnya nggak mau kita lakuin. Masalahnya, kenapa ini penting? Karena tiap kali lo maksa diri buat ngelakuin hal yang nggak lo suka, hati lo capek, mental lo lelah. Lama-lama lo kehilangan diri lo sendiri. Dan kenapa nolak itu bukan dosa? Karena itu bentuk sayang sama diri lo. Lo punya hak buat milih apa yang lo mau dan apa yang enggak. Kalau lo nggak nyaman, lo boleh banget bilang, maaf, kayaknya gue nggak bisa. Dan orang yang bisa bilang enggak, itu orang yang kuat. Karena dia berani jagain dirinya sendiri. Dan itu salah satu kunci hidup tenang di dunia yang penuh ekspektasi ini. Gue tahu, semua ini gak gampang. Kadang lo jatuh, kadang lo ke-distract, kadang lo balik overthinking lagi. Gak apa-apa, namanya juga proses. Yang penting lo mulai dulu, fokus ke diri lo, pelan-pelan. Karena di dunia yang sibuk nyuruh lo buat jadi ini itu, jadi orang kaya, jadi influencer, jadi populer, lo berhak buat jadi tenang. Dan itu hadiah terbaik yang bisa lo kasih buat diri lo sendiri. Thank you banget udah dengerin sampai sini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, komen pengalaman lo soal overthinking dan fokus ke diri sendiri. Dan share ke teman lo yang lagi butuh denger ini. See you di video berikutnya. Stay safe dan stay tenang.